Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia. Di edisi Klinik Khotbah Sabtu 19 Oktober 2024, saya ajak kita untuk merenungkan ibadah demi Kristus dan ibadah demi uang, bertolak dari 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 12. Rasanya semua kita sudah paham apa itu ibadah. Ibadah menunjuk pada tindakan perbuatan yang dimotivasi oleh cinta, menyembah dan memuliakan Tuhan yang dicintai melalui tindakan-tindakan baik verbal maupun juga perbuatan-perbuatan konkret di dalam masyarakat. Tindakan verbal dan perbuatan konkret itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kebaikan dan kesejahteraan orang-orang yang adalah umat tebusan Tuhan. Dan bukan pertama-tama ibadah untuk tujuan mencari popularitas, mendapatkan keuntungan, ataupun juga memperoleh nama dan kedudukan yang penting di dalam masyarakat. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 12, penulis menunjukkan dua tipe pelayanan atau dua motivasi ibadah atau pengabdian. Tipe pertama adalah pelayanan yang bertolak dari roh kesederhanaan. Dalam tipe ini si pelaku pelayanan bekerja dengan semboyan, asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Atau pelaku pelayanan tidak melihat ibadah sebagai sumber keuntungan. Tipe kedua adalah orang yang melayani karena ingin kaya, mendapatkan kedudukan, populer, dan keuntungan-keuntungan yang sifatnya memperkuat posisi tawar dan akses kepada kekuasaan. Mereka ini menurut 1 Timotius pasal 6 bakal terjatuh dalam pencobaan dan terjerat dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Singkatnya, ada orang yang melakukan pekerjaan pelayanan atau ibadah karena Kristus atau demi Kristus. Dan ada yang melayani atau melakukan ibadah karena uang dan untuk tujuan disanjung dan memperoleh kedudukan istimewa. Kita sudah lihat itu dalam cerita kitab-kitab Injil. Ketika ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dengan permohonan agar nanti di dalam kerajaan yang akan datang, Yesus mengistimewakan kedua anaknya, satu di kiri dan satu di kanan. Dan tentu saja Yesus katakan bahwa hal duduk di kiri dan kanan itu tidak ada dalam wewenangnya. Tetapi yang penting sekarang bukan mengikuti Yesus dengan harapan untuk mendapat kedudukan istimewa, tetapi menjalani penderitaan dan kesulitan atau memikul salib bersama Yesus. Pastilah di ujung akhir dari pelayanan itu, kemuliaan, kehormatan, dan keagungan yang diberikan pada Yesus akan juga menjadi bagian dari orang-orang yang ikut bersama Dia menderita dan menanggung banyak kesengsaraan. Nah, penulis 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 12 juga menunjukkan adanya beda sambutan yang bakal diterima oleh masing-masing pelayan dari dua tipe tadi. Pelayanan tipe pertama akan mendapatkan penghargaan, reward. Sedangkan kepada pelayan tipe kedua yang diterima pada akhir karya pelayanan adalah punishment atau paling kurang hal yang bertolak belakang dari yang diharapkan atau yang dijadikan obsesi utama.
Penulis 1 Timotius 6 tidak meminta para pengikut Kristus untuk memilih salah satu di antara dua tipe tadi, yaitu melayani Kristus atau mengutamakan keuntungan pribadi atau uang. Penulis justru meminta agar dua tipe tadi dirakit menjadi sebuah visi, komitmen pelayanan. Dan visi atau komitmen pelayanan itu adalah melayani demi Kristus dan bagi keselamatan banyak orang. Meskipun untuk itu si pelayan harus menghadapi berisiko-risiko. Meskipun dalam rangka menyukakan banyak orang karena keselamatan dalam Kristus, si pekerja itu berhadapan dengan berbagai-bagai pengorbanan dan penderitaan. Orang-orang yang mengangkat satu pekerjaan bertolak dari visi ini tidak menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan. Mereka bahkan bersyukur apabila ambil bagian dalam penderitaan bersama Kristus. Karena barang siapa menderita bersama Dia, menurut Alkitab, akan ikut memerintah bersama Dia. Jadi tidak pertama-tama melayani untuk memperoleh keuntungan, melainkan bersyukur atas berbagai-bagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Karena keuntungan-keuntungan yang timbul atau yang bakal diterima di ujung akhir pengabdian akan merupakan sebuah sukacita dan kegembiraan besar. Nah, seruan dari penulis 1 Timotius pasal 6 ini mengingatkan kita pada dua butir pengajaran Yesus. Pertama, dalam Lukas 16 ayat 13. Yesus katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian kata Yesus. Pengajaran kedua yaitu dalam Lukas 16 ayat 10 dan juga dalam Matius. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Lalu kepadanya akan diberikan tanggung jawab untuk perkara-perkara besar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, seorang Kristen yang hidupnya benar tidak bisa menjadi saksi Kristus sekaligus pengejar cuan. Tetapi seorang saksi Kristus pasti disegani kalau mengembangkan transparansi saat mengerjakan urusan-urusan kecil, termasuk keuangan. Bahkan transparansi itu memberikan dia keuntungan yang membahagiakan dalam kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Penulis 1 Timotius tidak meminta orang Kristen untuk memilih antara Yesus dan uang. Ya, memang agak konyol apabila kita menasihati orang untuk memisahkan Kristus dan uang. Membuat pemisahan sama artinya dengan mengembangkan sikap hidup dikotomis antara Kristus dan uang, sorga dan bumi, kehidupan agama dan urusan sosial, iman dan politik, penyembahan dan ekonomi, ibadah dan kebudayaan, pengajaran dan pendidikan hukum. Tidak bisa begitu. Tidak bisa kita berpikir dikotomis dan polaristis. Karena semua manusia membutuhkan Kristus dan uang. Bedanya ialah kebutuhan itu memiliki skala prioritas atau urgensi yang berbeda. Manusia membutuhkan uang untuk hidup dalam sejarah dan terjamin di masa kini. Sedangkan untuk memiliki hidup yang aman dan tentram, bukan hanya dalam sejarah, tapi nanti setelah sejarah berlalu, manusia membutuhkan Kristus. Urgensinya di situ.
Kebutuhan akan uang hanya berlangsung pada masa kini, selagi hayat dikandung badan. Sementara kebutuhan akan Kristus berlangsung melampaui hidup masa kini, juga ketika hayat tidak lagi dikandung oleh badan. Itu sebabnya Matius 6 ayat 3 membuat seruan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritasnya adalah mencari dan mendahulukan Kristus. Lalu kebutuhan akan roti atau uang berada di bawah skala prioritas yang tadi. Kristus dan uang merupakan dua kebutuhan yang sulit untuk dipertentangkan. Semua orang percaya membutuhkan uang dan juga membutuhkan Kristus. Bahkan mereka yang memilih hidup membiara, mengangkat kaul kemiskinan demi fokus pada pelayanan kepada Yesus, tetap membutuhkan uang untuk makan dan juga fasilitas untuk memiliki hidup yang layak. Pada sisi lain, penguasa dan pengusaha yang sehari-hari memikirkan bagaimana mendapatkan uang, toh juga membutuhkan Kristus. Agar uang yang diperoleh dan dibelanjakan itu tidak membawa kepada kebinasaan, membuat hatinya gelisah dan dikejar-kejar oleh rasa bersalah, apalagi dikejar-kejar oleh KPK. Dan kita sudah punya dua contoh dalam Alkitab. Ananias dan Safira dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tampil sebagai contoh. Sementara Gahasi, murid Nabi Elisa di perjanjian lama, juga menjadi contoh untuk membangun kehidupan yang mengutamakan kehendak Allah ketika mencari uang dan bekerja untuk mendapatkan kecukupan makan dan minum. Uang bukan segala-galanya, tetapi hampir segala sesuatu membutuhkan uang. Itu hal yang tidak bisa dibantah atau disangkali. Setiap orang Kristen hidup dalam ketegangan antara beriman kepada Kristus dan kebutuhan akan uang. Sikap yang dinasihatkan penulis 1 Timotius pasal 6 dalam menyikapi ketegangan ini adalah mengutamakan Kristus saat bekerja untuk mendapatkan uang, pangkat, jabatan, dan keberhasilan. Bekerjalah sekuat tenaga dengan segala daya untuk mendapatkan uang, tetapi sambil mengingat pesan Kristus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, gegat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga, gegat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Jadi kita lihat di sini Yesus tidak mempertentangkan ibadah kepada Allah dan karya peradaban, kebudayaan, ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Orang-orang yang mencari uang dengan mengingat pesan Kristus ini nampak dalam kesederhanaan yang ditampilkan secara konkret dalam nilai kehidupan yang disebut dalam 1 Timotius 6. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Atau ibadah bukan sumber keuntungan, tetapi kalau ibadah disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia, sudah bukan rahasia lagi. Uang bukanlah realitas material. Uang adalah satu energi psikologis. Ia bekerja untuk mengubah perilaku manusia melalui pikiran dan sekaligus menaikkan voltase dari nafsu. Uang
bisa membuat pihak-pihak yang berseteru menjalin persahabatan. Tetapi uang juga bisa menjadikan penyebab persahabatan berubah menjadi perseteruan. Kita bisa lihat itu dalam banyak kasus dalam hidup sehari-hari kita. Waktu berstatus paslon, cabub, cawabub, atau calon gubernur dan wakil gubernur menjadi sangat akrab. Tetapi setahun setelah mengangkat sumpah jabatan, mereka saling mencakar dan konflik tak terhindarkan. Ini pertandanya bahwa ketika masih jadi paslon, mereka hidup sebagai hamba Kristus. Pada saat mulai menjabat, sepertinya mereka tidak lagi hamba Kristus, tetapi budak kekuasaan atau pemburu popularitas. Waktu berkompetisi menjadi kepala daerah, mereka bertekad membangun provinsi, kabupaten, atau kota. Tetapi usai pelantikan, mereka mulai membangun keluarga, menyenangkan tim pemenang, dan berimajinasi terhadap diri dan kesenangan sendiri. Uang ternyata bukan sekedar benda, realitas material, melainkan sebuah energi psikologis. Untuk apa seorang tukang bangunan siap berjemur di bawah terik matahari kota Kupang di bulan Oktober yang membakar kulit? Itu ia lakukan karena uang. Apa motivasi seorang berjibaku dari satu desa ke desa lain di saat pemilu legislatif atau pilkada, meninggalkan rumah berhari-hari, melupakan untuk sementara anggota keluarga, mencitrakan diri sebagai center class, dan tampil sebagai pendengar yang penuh kesabaran terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Untuk apa dia buat itu? Nah, semua itu dilakukan demi kedudukan dan kuasa. Yang saudara kembarnya tentu adalah uang. Dengan demikian dari contoh ini, uang adalah sebuah sistem saling percaya antara manusia pemburu rente. Sekaligus sistem saling memperdaya. Jadi uang adalah sistem untuk saling percaya, tapi juga saling memperdaya. Yang paling universal, yang paling efisien, yang pernah diciptakan dan sedang menguasai hidup anak-anak manusia. Dalam dunia prostitusi di abad ke-16, pada masa hidup Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, Philip Melanchthon, seorang pelacur bersedia tidur dengan pria hidung belang demi uang. Lalu pelacur itu pergi mencari pengampunan dengan membeli surat penghapusan siksa dari John Tetzel. Kita lihat uang berfungsi dalam pengertian saling percaya tetapi juga saling memperdaya. Seorang petani di pedalaman tidak segan menjual sawahnya untuk membayar mas kawin pernikahan anaknya. Lalu orang tua si penerima mas kawin itu membayar hakim atau juga petugas pemilihan kepala desa untuk memanipulasi perolehan suara di pemilihan kepala desa atau untuk menutup-nutupi kejahatan peradilan dan kemanusiaan yang dilakukannya. Sikap saling percaya dan memperdaya seperti ini terumus dalam istilah populer. Kalau ada uang, abangku sayang. Kalau tak ada uang, abangku melayang. Saudara-saudara, saling percaya yang dibangun karena uang, hasilnya mungkin baik, tetapi tidak langgeng. Uang melahirkan solidaritas di antara manusia. Dan itu betul.
Orang dari agama yang berbeda bisa saling menjalin persaudaraan dalam sebuah perusahaan atau instansi karena tujuannya sama, yaitu mendapatkan uang. Pejabat dan penjahat menjadi sahabat karena uang. Tetapi begitu uang berkurang atau tidak ada lagi keuntungan ekonomi, persahabatan berubah menjadi perseteruan. Uang melahirkan solidaritas, tetapi solidaritas ala perampok, yaitu solidaritas selama ada keuntungan pribadi yang diperoleh. Itu sebabnya penulis 1 Timotius 6 ayat 10 berujar, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Lalu, apakah para pengikut Kristus harus menjauhkan diri dari uang? Mengambil sikap menolak, perjuangan mendapatkan, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan? Tentu adalah naif mengatakan bahwa demi iman dan kesetiaan kepada Kristus, orang harus menjauhi politik dan membenci kekayaan. Itu sebuah nasihat yang naif, terkesan saleh, tetapi penuh dengan kepura-puraan atau kemunafikan. Itu bukan sikap beriman yang benar, yang perlu diajarkan dan dinasihatkan bagi jemaat, seperti yang ditegaskan dalam 1 Timotius 6 ayat 2. Yang patut diajarkan dan dinasihatkan dalam lingkungan para pengikut Kristus adalah jauhilah penyakit cinta uang dan perangilah perilaku hidup bersilat kata. Bukan menjauhi uang, tetapi menjauhi atau melawan kecenderungan cinta akan uang. Pada saat yang sama, kembangkan juga sikap hidup. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Atau asal ada makanan dan pakaian, bersyukurlah. Alasannya dikatakan oleh 1 Timotius 6, karena kita tidak membawa sesuatu apa ketika kita keluar dari dunia. Artinya yang menjamin keselamatan kita ketika keluar dari dunia bukan uang, bukan fasih dalam bersikap atau bersilat kata. Jaminan keselamatan di luar dunia adalah beribadah kepada Kristus yang disertai rasa cukup. Tuhan memberkati kita melalui perenungan akan firman-Nya.